A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para murid, santri, dan para pemirsa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Santri, murid, pemirsa dimanapun berada, video ini dengan judul Zaman Sulaiman volume ke-6. Artinya video ini melanjutkan volume-volume yang kemarin. Semoga volume yang ke-6 ini nanti anggap saja sebagai penutup dari kesekian sejarah dan ilmu zaman masa lampau sampai ketemu sejarah keilmuan ya. Ini nanti ada sesuatu hal yang manusia memang tidak mengerti. Semoga ini nanti sangat bermanfaat ya. Namun kembali lagi, sebelum diurai oleh guru, para murid dan santri ya, bagi para pemirsa yang barusan ngikutin video guru, tolong disiapkan nalarnya ya. Jadi nalar pikiran disiapkan. Jadi kalau nalar pikiran Anda belum siap ya sulit. Dan juga kembali lagi guru mengingatkan ya, sebenarnya ya kalau guru mau berbagi, apapun yang ilmu diajarkan guru, ini sebenarnya cuma ya enggak masalah ya, nanti kembali lagi bukan guru nanti guru ini sok apa bukan ya, sebenarnya itu dalam masa lampau itu jajaran ilmu ini adalah jajaran ilmunya para wali. Jadi artinya begini para murid santri ya, manusia di era sekarang itu tidak mampu sebenarnya. Nah itu pada masa lampau itu ya sebutannya ya emang ilmunya orang-orang para wali itu. Jadi dibutuhkan setat awal itu Quran itu harus paham, turutan yang mengerti, sudah banyak hal ya, nahwu, tajwid, sorob, sejarah, kitab hikam, asbabun nuzul, sebenarnya semua itu harus mumpuni. Nah itu masih disaring lagi oleh leluhur, baru masuk pemahaman seperti ini. Nah, tapi alhamdulillah para pemirsa ya, dengan kecerdasan atau dengan keuletan guru sedikit mengolah bahasa yang sulit menjadi mudah, sehingga meskipun para pemirsa dari manusia yang tidak begitu banyak tentang agama atau Al-Quran atau bahasa-bahasa ilmu, para pemirsa bisa menerima, menangkap apa yang dimaksud dari apa yang diajarkan guru. Karena memang sangat sulit ya para pemirsa. Nah itulah memang sejarahnya seperti itu. Alhamdulillah sudah banyak video yang diselesaikan guru. Dan ini nanti ada berkelanjutan ya, nanti masuk ke ranah tentang Islam yang lama, nanti kita kupas masuk ke ranah tentang hukum dan bernegara. Nah ini juga informasi para pemirsa. Ada kan kapan hari video guru itu benarkah keadilan ini sudah waktunya. Nah tadi malam ini ya, ini guru kan selalu berbagi ya. Ini nanti gimana ya para pemirsa, para murid ya. Kalau negaramu, seluruh bangsa dan negara termasuk kiai ulama itu kalau agamanya diadili itu nanti gimana itu nanti. Ini masalah ndak ya ini. Tadi malam kelihatannya 99,9 itu seperti itu. Lah nanti yang yang jadi permasalahan atau problem, gurumu ini cuma satu, ngadili agama yang sudah 1400 tahun itu nanti gimana itu nanti. Waduh. Ya sudahlah, karena ini nanti ya anggap saja amanah dari Yang Maha Kuasa. Apapun risiko nanti udahlah diterima oleh guru. Itu sedikit bocoran. Tapi yang tidak tahu kelihatannya iya gitu loh. Tapi sebenarnya guru pun juga kembali lagi ya, sebenarnya ya apa? Ngadilin aturan segitu banyak itu loh, gimana man. Udah. Ini tadi malam guru ya bangga, terima kasih mendapat perintah, tapi itu loh permasalahannya kayak gitu itu loh, nanti ya apa ndak rame nanti negara dan dunia kalau agama Islam terbukti
salah, nyimpang dan sesat itu nanti gimana? Itu subhanallah. Gimana ya para pemirsa, para murid dan santri ya. Andai kata ya nanti entah bulan depan, entah tahun depan ya, atau minggu ke depan. Kalau toh nanti agama ini nanti dibawa ke ranah hukum oleh guru. Dan terbukti agama yang 1400 tahun itu salah, nyimpang, sesat dan merugikan bangsa manusia sudah ratusan tahun. Kira-kira gimana nanti itu loh. Nah, juga informasi sebelum guru mengeluarkan pemahaman statement tentang agama dibawa masuk ke ranah hukum, guru pun juga memberi gambaran. Coba para murid, para santri ya. Kalau toh nanti agama ini fake terbukti salah ya. Tidak ada manfaatnya kepada manusia, kepada rakyat, kepada umatnya, dan kepada negara, dan kepada dunia tidak ada manfaatnya. Lantas wali murid itu kan masih banyak sekarang di Indonesia. Putra-putranya yang disekolahkan di tempat pendidikan itu. Lah kira-kira nanti uangnya di pondok, di gurunya, kira-kira diminta enggak ini? Maka guru ini sebelum ada hari H, guru memberi nasihat atau warning ya. Segera kalau barangkali uang Anda di tempat-tempat pendidikan itu segera diminta. Itu kalau diadili negara, uangmu enggak kembali loh ya. Maka guru menasihatkan sebelum terjadi itu, nanti kalau terjadi gimana? Uang sudah masuk, sudah terbukti. Kalau agama itu salah gimana? Nah, terus para pemirsa, Anda yang kemarin wakaf. Nah itu kalau belum dibangun segera diminta loh, dinasihatin guru loh ya. Alhamdulillah para pemirsa, melanjutkan Zaman Sulaiman volume ke-6 ini hal sesuatu yang sangat istimewa nanti ya, karena ini nanti rujukan dari kesekian ilmu ya. Kesekian ilmu itu rujukannya nanti di sini diulas oleh guru ya. Ini para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Dari video yang kelima sudah sedikit disentuh dan sudah diterangkan oleh guru ya. Tatkala manusia sudah mengerti di sini ada rohmani, bibit manusia atau air yang menjadikan bibit manusia, rahim, tempat untuk bersemayamnya bibit itu. Maka diberilah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tatkala manusia sebenarnya menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu artinya berhubungan atau interaksi atau masuk ke frekuensi 4 ini. Assalamualaikum, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Bodongona. Sedikit masukan ya para pemirsa, karena ini substansi ilmu, kesekian ilmu seluruh dunia. Ibaratnya begini, ini timur, selatan, barat, utara. Nah inilah yang diwakili di dalam dewa atau para moyang kita. Di sebelah timur disinilah disebut leluhur kita, itu yang disebut Yangmu Semar itu, Kilura Semar. Di sini ada kan di situ Gareng, di sini Petruk, di sini Bagong. Lah di dalam isi banyak hal di sini, zat-zat tanaman, hewan semua. Nah ini loh yang memulai membentuk karakter itu di sini. Maka di video guru yang lain kan sudah menerangkan bahwa moyang manusia itu ya sebenarnya di sini ini loh. Dewanya ini. Nah ini yang disebut Punokawan itu. Sedikit masukan ya. Nah kembali lagi ini hal yang pokok ya. Dari bahasa ini, tatkala manusia menjalankan ilmu, karena itu rentetan sejarah dari naga, burung hong, sampai toyron ababil, burung doro, burung merpati, burung kuntul, burung kontol. Nah itu kan di situ. Sampai terjadinya bibit manusia memakai alat yang disebut sekarang Anda kelamin. Nah, maka di dalam tatkala kembali lagi manusia mencipta atau membuat manusia membuat keturunan, itu harus ada tenagonya. Artinya kalau diterangkan, yang mencipta atau yang membuat manusia itu sebenarnya itu Tuhan Allah atau Dewa Naga kalau begini. Coba para murid. Iya ya guru, nah coba
Sekarang dimasukkan di agama, tentang agama. Ini penting ya. Dari bahasa yang ribuan tahun masa lampau ya para pemirsa. Ini kan bahasa Quran ya, atau bahasa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu bahasa di dalam agama ya, atau bahasa Islam ya. Itu wal awalu. Nah, wal awalu itu mengandung makna menerangkan awal. Tapi karena itu bahasa keadaan dan bahasa yang mengandung makna, maka di sini ada bahasa wal itu dimaknakan awal atau lepas. Maka orang Jawa untuk tempat burung itu dinamakan seruwal atau suwal. Awalu untuk menutupi alu. Maka semua bahasa sebenarnya yang di dalam Quran itu bahasa Jawa atau bahasa Kirotoboso. Maka diterangkan wal awalu. Nah, itu alune diadai suwal. Saru yen nganti uwal. Ada sesuatu yang disebut itu wadi para pemirsa. Digambarkan simbolnya seperti alu dan lumpang. Itu dipecah, difilsafatkan, dibentuk ornamen sebagai candi, namanya Candi Linggayoni itu. Maka Linggayoni itu menerangkan sejarah laki-laki dan perempuan. Nah, sejarahnya begitu. Jadi rentetannya begitu banyak para pemirsa. Nah, kalau sudah seperti ini coba ya diulas bahasa itu semua milik orang Jawa. Wal awalu, coba ya. Wal awalu apa hubungannya dengan Hono Coroko? Manusia kan tidak ngerti, coba ya. Wal awalu di dalam bahasa agama Islam itu ada wal awalu wal akhiru. Dari bahasa akhir di dalam kehidupan manusia diterangkan wa mahyaya wa mati. Maka kematian itu yang disebut akhir dari dunia itu. Ada awal, ada akhir, disebut mati ya. Nah, coba. Apa para pemirsa? Mati atau meninggal. Nah, ini coba ya. Awal sudah ketemu, akhir mati. Ada kata mati ya. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogo Botongo. Nah, ketemu kan? Bagi pemirsa mungkin generasi muda sekarang tidak ngerti. Yang dimaksud Mogo Botongo itu bahasa keadaan. Itu maksudnya menerangkan botongo, itu maksudnya batang. Ya. Batang itu bahasa tubuh, maka para pemirsa Anda harus tahu karena bahasa ya. Botongo itu maksudnya batang, batang itu bangke. Ya. Kalau hewan, binatang itu disebut bangke. Kalau manusia jasadnya disebut mayit. No, tidak sama. Nah, bila ditarik wal awal wal akhir wa mahyaya wa mamati, artinya bahasa Hono Coroko itu tertutupi dari bahasa Quran. Membuka botongo, batang loh. Bangke, mayit, jenazah loh. Terbungkus di dalam. Artinya bahasa Quran itu menyimpan isi dari Hono Coroko itu. Maka tidak akan pernah ada yang tahu ya, kembali lagi para pemirsa. Karena Quran ini guru sudah menerangkan, itu 3 bahasa ya, makanya sulitnya begitu. Nah, dari Hono Coroko itu sudah diterangkan ada 20 huruf ya. Itu huruf hidup. Biasanya bagi leluhur kita atau kalian yang suka mempelajari ilmu atau mengolah fisik, mengolah spiritual kan dibalik. Ngoto bogomo nyoyo jodopo lowoso todo koroconoho. Itu sebenarnya kalau diilmukan, diilmoni, itu manfaatnya sangat bagus. Tapi guru tidak masuk ke situ dulu. Coba dipahami ya. Timur, ya, selatan, barat, utara. Basa Jawane, wetan, wiwitan, kawitane. Nah, kidul, pandudul, nah. Kulon, kelon, kilen. No, coba.
wetan wiwitane kawitane no. Kulon, kilen, kelon no. Hal-hal seperti ini karena bahasa ini menerangkan tidak satu objek ya. Banyak artinya, maka dari bahasa leluhur kita tatkala ini diucapkan dan orang itu mengerti, ini terkonek dengan alam sampai dimanapun. Karena satu bahasa atau satu kata yang dari bahasa Jawa itu paling tidak ini loh, ada 1, 2, 3, 4, 5 alam. Nah, begitu hebatnya. Maka mengapa orang tua kita dulu, leluhur kita itu bahasanya itu sakti, mandraguna, tubuhnya sehat, tidak sakit-sakitan. Karena ini terangkai dengan sistem jagat semesta dan apa-apa yang ada di dalam bumi, terutama di bumi Pancasila itu. Nah, maka kalau ada ilmu tidak merujuk kepada sistem ini, itu artinya bukan ilmu. Itu cerita fiksi atau halusinasi. Karena substansinya ilmu semua di sini. Ilmu apapun di sini. Ilmu kimia, ilmu biologis, ilmu alam, ilmu apapun semua di sini. Nah, di sini ada sesuatu ya, coba ya. Tatkala dari ajaran atau perilaku manusia mengikat burung hong dengan naga turun sampai burung kuntul, sampai orang tua, sampai di situ rohmani, rahimi, kakang kawa, adi ari. Sebagai bentuk syukur ada tumpeng. Tumpeng ini makanya kemarin sudah diajarkan guru. Tumpeng yang akurat itu ada ayamnya. Ya. Ada ayam. Nah, ayam itu harus ayam lokal. Tidak boleh ayam lehoren atau yang diternak umum. Itu tidak boleh ya. Jadi lokal atau liar. Tapi yang liar jangan ayam kalasan ya, tidak boleh. Nah, di sini ada pentingnya. Mengapa sih guru? Leluhur kita kalau bikin tumpeng atau acara telasan atau menjalankan ilmu raga atau ilmu kanuragan atau kadigdayan memakai ayam. Maka kan ada ayam cemani, ayam mulus, ayam moncowarno, ada macam-macam. Ini coba dikasih sandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Etan wiwitane kidul pandudul, kulon kilen pangleler. Pangleler itu terbuka ya, ler itu dibuka. Di dalam bahasa Quran itu milah, dipilah ya. Hebat ya. Di dalam Al-Qur'an bismillah terbuka. Basa Jawane pangleler di ler. Terbuka. Ler, lor, lare. Nah, ini coba. Ini loh sandinya diajarin guru. Ini kalau tidak orang Jawa maka ini tidak ngerti. Barangkali para pemirsa Anda pun juga tidak ngerti ya. Lare itu apa, Mbak? Iya kan? Lare ini dalam bahasa Jawa menerangkan manusia yang masih anak-anak. Lare. Jadi manusia yang masih kecil. Bahasanya ini loh lare. Lare ini hubungannya dengan apa? Maka hubungannya dengan ayam. Bisa dipahami para pemirsa. Lare itu ada hubungannya dengan ayam yang di volume berapa itu. Nah. Nah, ini loh para pemirsa. Ingat toh? Lare. Nah, ini lar. Lare, lor. Apa hubungannya guru? Maka di dalam hewan atau yang ada di hewan ayam yang disebut lar itu dia yang menempati di tulang ekor dan sama suwiwi atau sayap. Jadi bulu yang di sayap itu namanya elar. Yang lainnya disebut bulu. Jadi elar itu tempatnya di sayap dan yang terakhir itu di butung atau di ekor. Itu menerangkan filsafat bahwa di sayap ayam itu ada jalur masuk wilayah ini, ngoto bogomo ini, lor ler lare. Tatkala manusia itu melakukan ilmu, menjalankan spiritual, dijalankan dengan ilmu yang tepat, ilmu yang benar, sarana yang mumpuni,
ruang dan waktunya, satu contoh melakukan ritual, itu harinya tepat, bulannya tepat. Maka manusia ini kalau dimantrai, itu tembus ya kepada alam-alam leluhur sana. Maka dari orang yang tidak mampu menjadi mampu, orang yang lemah bisa jadi kuat, orang yang miskin bisa jadi kaya. Karena itu tembus masuk alam lare-ler ini. Nah, begitulah hebatnya kalau diterangkan tentang keilmuan. Bisa dipahami ya, lare. Maka sejarah manusia kita yang ada di sini, ayam ini ada hubungannya dengan unsur-unsur yang ada di alam ini. Untuk sebagai ritual spiritual mengikat dengan alam-alam sebelum kita. Termasuk alam-alam yang masih ada di frekuensi luar sana itu. Begitu hebatnya. Maka yang disebut tumpeng ini sesuatu hal yang istimewa. Karya yang terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Karena apa? Setelah tumpeng dibuat dari leluhur di Jawa Timur, ini negara lain tidak akan pernah bisa. Nah, sedikit diajarkan. Tumpeng ini kan sedikit menerangkan, ya, menerangkan filsafat. Tumpeng apa maknanya? Nek wis metu mempeng apa para murid? Bisa dipahamkan? Tumpeng apa? Nah, begitulah hebatnya keilmuan dari para leluhur. Guru diulas sedikit ya, biar ngerti. Maka leluhur dulu memberi namanya itu kan tumpeng. Tumpeng itu maksudnya ya, nek wis metu, iku mempeng lah. Ribet ya kalau bahasa sekarang itu. Maksudnya nek wis metu mempeng itu, tadi kalau ibaratnya laki-laki dan perempuan ya, itu sudah mengikat kasih. Digambarkan seperti burung doro, itu sudah telanjang, itu mempeng. Mempeng itu semakin kuat ini. Mempeng itu. Nah, di situ diterangkan karena ini kejadian mencipta atau membuat produk manusia, tumpeng yang kerucut namanya buceng. Apa buceng para pemirsa? Assalamualaikum. Nek mlebu iku kudu ngaceng. Nah, coba. Orang-orang terdahulu itu filsafatnya disimpan di situ. Maka tatkala manusia laki-laki dan perempuan, ini kalau ndak kenceng ya, ndak kencang, ndak ada dayanya, ndak ada tenagonya, itu begini, ndak bisa. Artinya filsafat-filsafat itu mengikat kejadian manusia yang menjadikan manusia. Nah, kalau diterangkan faktanya, di situ ada daya. Sedangkan daya yang sangat besar adalah naga. Lantas kemarin para pemirsa, manusia berhayal dan menghayal. Adanya katanya Tuhan kun fayakun. Lantas bagaimana? Lah sedangkan orang-orang manusia yang mempercayai kun fayakun, itu sudah miliaran yang sudah mati atau meninggal. Itu termasuk orang tua kita yang tidak mendapat pemahaman yang tepat. Sehingga pemikirannya salah. Tatkala pemikiran salah, perilakunya salah, ibadahnya salah. Kira-kira setelah meninggal, ruhnya sekarang di mana? Bisakah masuk surga? Ruhnya salah. Mindsetnya salah. Kira-kira perilakunya jelas salah. Ibadahnya salah. Sedangkan bila ditarik dalam sejarah keagamaan yang menjanjikan surga, itu orang Arab disebut Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak mengerti hal-hal seperti ini. Lantas bagaimana guru? Sekarang Anda tahu. Artinya selama ini manusia itu terjerumus, para murid, para santri. Semua terjerumus. Karena filsafat tentang disebut surga, itu jalurnya seperti itu. Alat sarananya, pemahamannya, pengertiannya, ibadahnya, itu rentet seperti itu. Lah sedangkan sekarang kemarin-kemarin Anda, guru-guru Anda, kiai Anda, ulama Anda, nabi-nabi Anda tidak mengerti hal seperti ini. Sedangkan diikuti miliaran manusia. Lantas dijanjikan surga, kira-kira Anda bisa menggambarkan, bisa memberi kepastian? No. No, sudah tidak ada. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini?
Bersyukurlah khususnya murid dan santri yang sudah terbaiat. Karena mengapa? Miliaran manusia yang terjerumus dari hal-hal seperti itu. Nah, untuk video ini sudah sangat sempurna dan sangat simpel sederhana. Semoga ini betul-betul menjadikan pemahaman tentang keilmuan, tentang ilmu yang ada di Islam. Sehingga apa-apa yang mengatasnamakan Islam, bila itu tidak sesuai dengan substansi yang diajarkan guru, para pemirsa sudah bisa menyimpulkan bahwa itu nyimpang dan tersesat. Itulah para murid, para santri, semoga video ini bermanfaat. Guru untuk video yang kedua masuk ke ranah tentang Islam dasarnya dan masuk ke ranah hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.